Pada suatu masa, di suatu kerajaan Persia, hiduplah seorang raja yang begitu sangat bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Raja selalu memberikan yang terbaik dan ingin melakukan hal-hal yang baik untuk rakyatnya. Dan secara berkala, kadang-kadang sang raja pergi menyamar, berkeliling ke jalan-jalan dan menyaksikan hidup melalui cara pandang mereka. Dan pada suatu hari, dia menyamar sebagai seorang desa yang miskin, lalu pergi ke tempat pemandian umum. Di sana banyak orang yang sedang menikmati saat-saat santai sambil bersosialisasi. Dan air di pemandian itu dihangatkan oleh api dari sebuah tungku di gudang bawah tanah. Dan di situ ada seorang lelaki yang bertanggung jawab mengusahakan agar tingkat kehangatan air di pemandian tetap nyaman. Raja akhirnya dengan sengaja pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat lelaki yang tampak kena lelah menunggu api tersebut. Kedua orang itu makan bersama dan raja akhirnya berhasil menjalin persahabat dengan lelaki yang kesepian itu. Hampir setiap hari sampai berminggu-minggu, penguasa negeri itu berkunjung ke tempat kerja sang penunggu api. Dan dalam waktu singkat, sang penunggu api itu menjadi terbiasa dengan tamunya karena seringnya dia datang ke situ. Si penunggu api tersebut merasa belum pernah ada orang yang menunjukkan perhatian dan kepedulian semacam yang diberikan sang raja itu. Hingga pada suatu hari, sang raja akhirnya menyingkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ini sebetulnya adalah rangka yang berisiko, sebab dia takut orang tadi akan meminta hadiah atau pemberian istimewa lainnya. Tapi di luar dugaan, teman baru sang pemimpin itu hanya memandangnya ke dalam matanya sambil dia berkata, "Yang mulia bersedia meninggalkan kenyamanan istana dan kemuliaan yang mulia untuk duduk menemani saya di ruangan gelap seperti penjara bawah tanah ini. Yang mulia bersedia makan makanan saya yang tidak lesat dan dengan tulus menunjukkan kepedulian atas hidup yang saya jalani. Mungkin kepada orang lain yang mulia memberikan anugerah uang atau barang berharga, tetapi kepada saya, yang mulia telah memberikan yang terbaik. Yang mulia telah memberikan diri yang mulia sendiri." Sahabat-sahabat yang berbahagia, apa makna dari cerita ini? Kita biasanya lupa bahwa kita adalah bukan hidup sendiri, tapi kita adalah sebagai makhluk sosial. Kita terbiasa dengan segala kesibukan kita, segala kegiatan kita, yang demikian banyaknya untuk mengejar impian-impian kita, sehingga kita melupakan hal-hal kecil yang justru menunjukkan keberadaan kita hidup di dunia ini. Kita butuh kebersamaan, kita butuh pengakuan, kita butuh cinta, kita butuh kasih sayang, kita butuh kegembiraan, kita butuh teman untuk berbagi. Kita butuh segalanya untuk membuat kita utuh sebagai seorang manusia. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, jangan hanya mengirimkan karangan bunga bagi mereka yang sedang berduka cita. Datanglah. Kehadiran kita akan membawa secerca kebahagiaan bagi mereka yang berduka. Jangan pula hanya menitipkan doa semoga cepat sembuh pada mereka yang berbaring menderita. Tetapi datanglah, jenguklah dia. Tunjukkan kehadiran kita. Biarkan sentuhan tangan kita memupus kesedihan dia. Kehadiran kita adalah obat terampuh yang takkan bisa dibeli dari dokter terbaik manapun. Jangan pula hanya menitipkan ucapan semoga berbahagia pada mereka yang akan memulai hidup baru. Tapi datanglah, lihatlah, rasakan kebahagiaan mereka. Tunjukkan kehadiran Anda. Biarkan cahaya wajah kita menjadi penyuluh kegembiraan mereka juga. Kehadiran adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan pada siapapun. Itulah mengapa dunia ini tidak pernah selebar daun talas. Teman-teman yang terbaik selalu dinantikan. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjadi teman-teman yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling kita, agar hidup kita menjadi utuh apa adanya. Salam sehat
bahagia, dan beruntung.